Kalau sekarang pemimpin yang ngaku Tuhan tak ada. Cuman pemimpin yang bersifat seperti Tuhan ada. Berarti Ustaz, kita ini berujung kiamat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Kesombongan Donald Trump, keangkuhan Donald Trump sebagai pemimpin tertinggi dunia. Donald Trump itu Pak, dia melenggak-melenggok begitu saja. Kenapa? Orang tunduk sama dia. Nah, ini kita khawatir Pak. Saya melihat kemarin pernyataan daripada kelompok orang-orang yang mengaku sebagai pemangku agama, menolak keikutsertaan negara Republik Indonesia bersama dengan satu model perdamaian yang dibangun oleh Donald Trump antara Palestina dan Israel. Kita juga perlu mencari tahu lebih mengapa Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ingin mengakui Israel. Kata baginda Nabi, akan datang pemimpin-pemimpin zalim, diktator. Salah satu bentuk atau salah satu tanda datangnya hari kiamat. Yang perlu kita garis bawahi. Di dalam sosial bermasyarakat begini, mudah kita temukan Bapak Ibu, orang-orang yang mohon maaf tidak berkecukupan atau tidak berkelebihan harta, tapi gaya hidupnya sombongnya bukan main. Pakai tas mewah, branded, rupanya ngutang. Pakai mobil canggih, rupanya sewa. Dan itu betul. Banyak kita temukan orang-orang yang gengsi. Mengapa mereka melakukan tersebut? Dorongan gaya hidup. Tapi memang mereka biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme. Maka ada istilah di masyarakat yang harus kita rubah. Pernyataan di masyarakat ini terlalu sering kita dengar dan harus kita rubah. Kalau si fulan ibn fulan sombong, wajar, dia kaya. Sekarang saya tanya, betul enggak orang kaya wajar sombong? Enggak ada wajarnya. Wajar kalau si anu itu sombong, dia cantik. Jadi seolah-olah ada satu kewajaran karena kecantikan dia wajar sombong. Sejak kapan Allah mewajarkan sombong bagi orang-orang yang mohon maaf berkecukupan? Tidak ada Pak. Maka ini tolong kalimat-kalimat seperti ini wajar dia. Tidak ada wajarnya itu Pak. Wajar dia minta cerai itu. Lakinya jelek, istrinya cantik, dia minta cerai dia. Wajarlah dia. Tidak ada wajarnya Pak. Kalau tolak ukurnya iman bukan kecantikan, selesai urusan Pak. Tidak akan berpaling dia. Tapi karena tolak ukurnya bukan iman, tapi dunia gaya hidup hedonisme, maka bisa saja melakukan perbuatan mohon maaf yang tidak dibenarkan oleh agama. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dampak daripada kesombongan? Kata Allah di dalam hadis qudsi yang lain, awwalu thalathatin yadkhulun nar. 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi ini, yang pertama adalah orang yang amirun musallatun, seorang pemimpin yang sombong dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada orang yang berkuasa sombong dia dengan kekuasaannya, itu pertama kali masuk neraka. Amirun musallatun zalimun, mereka pemimpin sombong dia, angkuh dia, merasa berkuasa dia. Ada dulu pemimpin yang mengatakan begini, siapa yang bisa menggantikan aku? Nah, bahkan kesombongannya Fir'aun itu identik. Kalau Fir'aun bilang, aku adalah Tuhan. Kalau sekarang yang ngaku Tuhan, alhamdulillah tak ada. Pemimpin yang ngaku Tuhan tak ada. Cuman pemimpin yang bersifat seperti Tuhan ada. Tidak ada yang bakal bisa menggantikan aku, kata dia. Tak lama kemudian dikudeta dia, selesai. Akhirnya terbukti perkataannya tak berkuasa. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang diktator yang muncul belakangan-belakangan ini sebagai salah satu tanda datangnya akhir zaman. Kata baginda Nabi, akan datang pemimpin-pemimpin zalim, diktator. Salah satu bentuk atau salah satu tanda datangnya hari kiamat. Berarti Ustaz, kita ini berujung kiamat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Kesombongan Donald Trump, keangkuhan Donald Trump sebagai pemimpin tertinggi dunia. Donald Trump itu Pak, dia melenggak-melenggok begitu saja. Kenapa? Orang tunduk sama dia.
Nah, ini kita khawatir Pak. Saya melihat kemarin pernyataan daripada kelompok orang-orang yang mengaku sebagai pemangku agama, menolak keikutsertaan negara Republik Indonesia bersama dengan satu model perdamaian yang dibangun oleh Donald Trump antara Palestina dan Israel. Nah, ini kita juga perlu mencari tahu lebih mengapa Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ingin mengakui Israel. Oh, ini sudah heboh nih Pak beritanya nih. Prabowo ingin mengakui Israel kalau saja Israel mau mengakui kemenangan kemerdekaan Palestina. Apapun itu Pak, salah itu Pak. Israel tak bisa diakui Pak. Jangan pernah mengakui Israel. Israel tidak bisa diakui sebagai satu kenegaraan, tak bisa. Sekalipun mereka mau mengakui kemenangan atau kemerdekaan Palestina, tidak bisa. Mengakui keamanan tidak bisa. Orang beragama pasti paham. Orang beragama pasti paham. Orang yang mengerti pasti paham. Felix Shaw mengomentari poin tersebut bahwa ada model keangkuhan Amerika yang tak bisa dipercaya. Amerika dan Israel itu lebih parah daripada Dajjal. Sangat tidak bisa dipercaya. Mungkin bisa jadi itulah Dajjalnya sekarang itu. Dajjal yang sekarang sebelum datangnya Dajjal yang beneran. Sejak kapan mereka tidak memanipulasi dunia? Tak ada. Memang peran mereka untuk merubah dunia dan memanipulasi dunia. Itu kesombongan, keangkuhan. Dan Bapak Ibu harus wajib paham dan wajib mengimani bahwa sesungguhnya perang ini bukan perang politik saja. Bukan perang kenegaraan saja, perang agama. Perang agama. Karena tujuan akhir mereka adalah memusnahkan umat muslim. Bukan hanya manusia, tapi umat muslim dan Islam. Jadi jangan salah. Kesombongan Donald Trump, keangkuhannya, dan pemimpin-pemimpin diktator lainnya. Sampai dulu ada salah satu pemimpin juga di negara kita ini berani mengatakan, siapa yang bisa mengaturku? Seolah-olah dia lebih berkuasa daripada segalanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kesombongan. Al-kibru. Satu bentuk kesombongan. Nah, apa dampak daripada itu? Masuk ke dalam neraka. Orang yang sombong itu pertama kali masuk ke dalam neraka. Awwalu salasatin yadkhulun nar, amirun musallatun ay zalimun wa ghaniyun la yuaddi zakah. Termasuk salah satunya orang yang sombong itu adalah orang kaya yang enggan berderma. Berarti kan termasuk dari kategori orang-orang yang tidak mau membantu orang miskin, orang yang tidak mau membantu anak yatim. Di dalam Al-Quran mereka ini masuk dalam kategori penghuni neraka sakar. Penghuni neraka sakar. Malakum fis sakar. Kata Allah, malakum fis sakar. Lam nakum minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kata Allah, kami tidak solat. Dan kami tidak memberi makan anak yatim, orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya tidak mau la yuaddi az-zakah wa la yuaddi haqqahu, hak Allah, ada orang kaya tidak mau memenuhi zakat, memenuhi haknya Allah dalam bentuk zakat atau sedekah, kedermawanan, mereka masuk dalam kategori al-bukhlu wal bukhlu isyaratun anil kibri. Dia masuk dalam kategori pelit, bakhil, rakus, tomak. Nah, karakter tomak, rakus, bakhil ini, hirsun ini salah satu bentuk kesombongan di hadapan Allah, seperti yang dilakukan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ni orang kaya, aku ni kerja, semua harta benda yang ku dapat adalah hasil jerih payahku. Setelah Allah bumi hanguskan, bingung dia. Jangankan gigit jari, gigit apapun tak bisa lagi. Kenapa? Dia pun masuk dalam yang di bumi hanguskan. Nah, orang kaya, muslim kaya tak salah. Muslim kaya sombong salah banget. Kalaulah muslim kaya itu kemudian muslim kaya tidak salah, muslim kaya sombong salah, bagaimana dengan orang yang mohon maaf tidak mampu tapi sombong? Salah satu kesombongan yang tertanam dalam diri orang-orang yang mohon maaf, tidak berkecukupan atau tidak berkelebihan seperti yang lain, salah satu bentuk kesombongannya adalah mereka tidak datang kepada Allah. Orang sombong tidak sholat, orang kaya tidak sholat, sombong. Orang kaya tidak puasa, sombong. Orang kaya tidak bayar zakat, sombong. Sombong.
Karena memang mereka takabur. Apa bentuk kesombongan mereka? Adamu ita'atillah, tidak taat terhadap perintah Allah. Itu kesombongannya. Dan kesombongan yang nyata itu dianggap sebagai pengkhianatan kepada Allah. Jadi kesombongan manusia terhadap perbuatan atas perbuatannya adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah. Misal kita contoh, Pak Prabowo bilang begini, semuanya MBG. Tiba-tiba ada yang tidak mau MBG. Pak Prabowo bilang wajib MBG. Kira-kira ada satu yang tidak mau MBG. Kira-kira dia menentang Pak Prabowo atau mohon maaf dia memang tidak mau melakukan hal tersebut. Bahasa lainnya adalah menentang. Kalau dia menentang berarti mohon maaf berkhianat atau tidak? Berkhianat. Begitulah kita. Kalau kita sombong kepada Allah, identik kita sebagai orang yang ada mutta'ah, tidak taat. Orang yang tidak taat berarti berkhianat atas perintahnya Allah. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Ini persoalan serius itu. Pengkhianatan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Allah. Yang ketiga, kata baginda Nabi, yang ketiga adalah fakirun fakhurun. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Orang fakir yang fakhur. Fakir, orang fakir. Orang fakir, orang yang tidak mampu. Fakhur, yang berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Apa maksud? Apa contoh kesombongan orang-orang yang fakir? Satu, tidak mau beribadah. Sudah tahu orang tak mampu, beribadah pun tak mau. Dan bahkan lebih parah lagi, menentang Allah. Apa kata mereka? Kata kau Allah itu bagus. Allah itu akan kayakan orang-orang, setiap orang-orang yang bersedekah. Buktinya kami rajin sedekah tak kaya-kaya. Itu tandanya menentang Allah. Jadi kalau ada orang mukmin begitu gaya fikirnya, berarti la yu'min, tidak beriman. Tapi bolehkah kami mempertanyakan begitu dalam diskusi hati kami? Ya boleh saja. Pertanyaannya mengapa? Kalau Allah mengatakan orang yang selalu bersedekah tidak akan mungkin dimiskinkan, itu harus kita cari tahu Pak. Mengapa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi orang yang rajin sedekah tidak mungkin miskin. Tidak mungkin miskin. Justru orang miskin yang bersedekah bisa dikayakan. Orang kaya yang rajin sedekah tidak dimiskinkan. Pertanyaannya, apakah mereka bersedekah atas nama Allah atau tidak? Kalau bukan atas nama Allah, bisa jadi orang-orang yang rajin sedekah tadi dimiskinkan, bisa jadi. Atau mereka bersedekah dengan duit yang haram. Atau mereka bersedekah dengan uang yang mohon maaf mereka dapat dengan cara yang tidak benar. Entah duit korupsi, duit riba dan lain sebagainya. Aku tadi habis main judi menang. Alhamdulillah dapat 50 juta. Ini 20 jutanya untuk biaya sekolah tahfizul Quran. Sudah tahu duit judi digunakan untuk tahfizul Quran. Aku tadi habis jual khamar, alhamdulillah. Sudah jual khamar, alhamdulillah pula. Hasil jual minum khamar ini aku sedekahkan untuk pembangunan masjid. Haram, tak boleh. Dan para ulama tidak boleh duit haram itu digunakan untuk keagamaan. Jadi jangan bangga mentang-mentang rajin sedekah, jangan bangga. Dan tak ada yang perlu kita banggakan. Karena sesungguhnya di atas langit masih adalah langit. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Masih ada di atas langit, masih ada langit. Nah, konsekuensi pertama, orang yang sombong kata Allah dimasukkan ke dalam neraka. Konsekuensi kedua, bagi orang yang melakukan kesombongan, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Orang yang memiliki kesombongan, keangkuhan, at-takabbur dalam diri mereka, la yanzurullah yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tak mau mensucikan mereka. Maksudnya bagaimana mensucikan mereka? Jadi kalau ada orang melakukan dosa, dibersihkan diri, dia dimasukkan ke dalam neraka, dicuci. Setelah masuk dalam neraka diangkat. Setelah diangkat dimasukkan ke haud Al-Kausar. Haud telaga Kausar namanya. Setelah dimasukkan diangkat. Nah, setelah diangkat baru dimasukkan ke dalam surga. Allah tak mau mensucikan dia. Allah tak mau sucikan dia. Kenapa? Dia termasuk manusia yang sombong. Nah, salah satu perbuatan yang dibenci
salah satu di antara beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah kesombongan. Jadi sombong ini Bapak Ibu hampir-hampir tipis dengan syirik. Sombong ini hampir-hampir tipis dengan pengakuan diri sebagai seorang penguasa. Jadi kalau ada orang yang sombong itu seolah-olah dia merasa diri dia lebih hebat daripada Tuhan. Makanya dianggap perbuatan sombong itu ra'su kulli amalin. Ra'su kulli dhanbin. Jadi bapaknya segala dosa itu, segala dosa, bapaknya segala dosa itu adalah sombong. Jadi jangan coba-coba sombong. Dan kita tidak perlu ada yang kita sombongkan, Pak. Sedang membanggakan diri, sedang membusungkan dada. Aku ni orang kaya di sini, ngapa kalian? Pas sedang membusungkan diri, dicabut Allah nyawanya, mati dia. Nah, itu kan sadis tuh, Pak. Sedang membanggakan diri, sombong dia dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan duitnya, atau dengan politiknya, atau dengan kekuasaannya. Allah cabut nyawanya, mati dia seketika. Kira-kira gimana masuk surganya itu? Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Jadi sebenarnya kita bingung apa yang mau kita sombongkan. Segala yang kita miliki ini tak lebih daripada secuil dari setetes air di laut. Masukkan tangan kita ke dalam laut, angkat tangan tuh, dunia itu tak lebih daripada satu tetes itu. Itu dunia. Berarti kalau kita bagian daripada dunia, mungkin tak lebih daripada setetes yang kita tampakkan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi tidak ada sebenarnya yang mau kita sombongkan. Yang mau kita angkuhkan itu tidak ada. Oh, aku ni ganteng Ustaz. Gantengmu tak lama. Dibakar api mukamu hilang gantengmu. Benar Pak. Woi, baju aku ni mahal Ustaz. 2 juta. Robek sedikit hilang harga dirinya. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda dalam ceritanya Ustadz Luqmanul Hakim. Ada seorang pengusaha kaya baru beli mobil BMW. Tahu Bapak Ibu BMW kan? Harga mobilnya 2,3 miliar. 2,3 miliar. Itu harga mobil. Satu mobil habis 2,3 miliar. Satu ketika dia perintahkan kepada tukang supirnya itu yang biasa membantu dia, tolong isikan minyaknya. Ingat, minyaknya Pertamax. Kira-kira instruksinya salah nggak tuh? Nggak salah. Ya, instruksinya nggak salah. Kata majikannya, tolong isikan Pertamax. Akhirnya apa yang dilakukan? Sesuai dengan instruksi majikan. Mobil BMW tadi diisikanlah Pertamax. Setelah diisi Pertamax, mobil di starter. Nggak hidup. Nggak hidup. Bingung Pak. Dipanggil lah. Ditanya sama majikannya. Pak, ini mobil nggak bisa hidup. Sudah diisi Pertamax tapi nggak hidup juga. Tahu Bapak Ibu apa masalahnya? Mobil itu bukan Pertamax. Pertamax turbo. Tahu Bapak Ibu berapa untuk biaya untuk menggantikannya? 250 juta untuk menggantinya saja. Mengganti tempat minyaknya saja. Jadi kalau Allah berkehendak sekali saja, cuma karena satu perintah, majikannya tidak bisa marah karena perintahnya adalah Pertamax. Ya diisi Pertamax. Ternyata mobil itu Pertamaxnya turbo. Jadi tak salah kan cara Allah untuk menghabiskan sesuatu. Selesai Pak. Rumah kami bagus, luas. Sombong, sekali dibakar Allah habis, angus. Tak ada yang bisa kita sombongkan. Padahal bukan manusia yang membakar. Cukup tinggal konsletkan saja listrik tadi, habis Pak, terbakar. Sederhananya, Anda punya rumah bagus mewah dengan lampu yang mengkilau. Sekali mati listrik, nampak anda? Nampak kemegahannya? Tidak nampak sama sekali. Apa bedanya dengan rumah yang biasa? Tidak ada bedanya, sama-sama gelap. Rumah biasa gelap, rumah cantik pun gelap. Sekalipun dibangun miliaran rupiah. Tidak ada yang perlu disombongkan. Maka apa kata seorang ulama dalam syairnya? Ketika Anda melihat orang kaya, maka lihatlah adabnya. Tapi ketika Anda melihat orang yang di bawah Anda secara ekonomi, lihatlah ekonominya. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Kata ulama tersebut, kalau engkau melihat orang kaya, tengok adabnya. Kenapa demikian? Bisa jadi akhlaknya orang-orang kaya ini ada yang nggak benar. Sementara Anda manusia biasa berkecukupan memiliki adab yang baik. Syukur-syukur kita punya orang kaya adabnya baik.
Tapi mengapa diperintahkan dalam syair tersebut ketika engkau melihat orang di bawahmu, pandanglah ekonominya agar kau bisa bersyukur bahwa mohon maaf kita memiliki mobil, orang cuma punya motor. Orang kita punya motor, orang cuma punya sepeda. Kita punya sepeda, orang cuma bisa jalan kaki. Kita masih punya kaki, orang sudah tidak punya kaki. Artinya kita disuruh menyorot itu untuk bersyukur. Melihat ke atas, kita disuruh melihat adab agar kita tetap bisa bersyukur. Alhamdulillah, aku masih punya adab yang mulia, etika yang baik, moral yang bagus. Jangan salah Pak, jangan salah. Kesombongan itu menghilangkan akal sehat. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan, karakter sombong itu menghilangkan akal sehat. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya setiap orang yang sudah mencapai pada puncaknya dan berlaku sifat sombong pada diri dia, maka akalnya berubah menjadi tidak sehat. Kok bisa begitu? Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima apapun, dan selalu merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Ujub masuk dalam kategori yang tadi. Al-kibru wal khuyala wal ujub masuk dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah di antara perbuatan-perbuatan yang lain dan masuk dalam kategori dosa besar adalah al-kibru wal khuyala wal fakhr wal ujub. Sombong, merasa berpakaian bermegahan demi kesombongan, kemudian berjalan di muka bumi petatang peteteng dengan kesombongan. Ujub, selalu membanggakan diri. Ijabur rajul binafsihi. Kata baginda Nabi, konsekuensi yang ketiga orang yang sombong itu adalah Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan. Kasus Qarun, kasus Fir'aun, dan kasus kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah sebelumnya. Kaum Tsamud, kemudian kaum Ad, Madian, dihancurkan oleh Allah karena kesombongan mereka yang menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kita ambil contoh. Contohnya adalah Fir'aun. Contohnya adalah kaum Nabi Saleh. Contohnya adalah kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum yang lain. Dan contoh yang paling nyata hari ini adalah yang paling nampak kesombongannya, yang mereka kelakarkan kesombongan mereka adalah Amerika dan Israel. Itu adalah dua negara sombong yang hari ini kita tunggu kemusnahannya. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji akan menghancurkan, membumi hanguskan orang-orang yang sombong. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Salasun muhlikat. 3 yang akan menghancurkan umat manusia. 1 di antara 3 tersebut, i'jabur rajul binafsihi. Kesombongan, keangkuhan, apalagi namanya itu, selalu merasa paling baik, selalu merasa paling kuat, tidak ada tandingan, tidak ada duanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat Trump sekarang, itu berjalannya santai aja dia. Mau semua negara ini tidak suka dengan dia, tapi karena semua negara ini di bawah ketiak dia, ya mau tak mau ngikut juga. Akhirnya minta maaf Pak, cuma tinggal bilang saja. Venezuela, Bapak Ibu lihat ya, negara Venezuela, presidennya ditangkap, dibawa ke Amerika. Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa? Hanya karena ingin mengambil minyak yang ada di Venezuela. Dipaksa presidennya untuk memberikan minyaknya Venezuela itu kepada Amerika. Itu gaya sombongnya Trump itu. Maka berdoalah Bapak Ibu kepada Allah, semoga Trump di bumi hanguskan, semoga Israel dihancurkan. Boleh kita berdoa begitu? Boleh. Memang harus kita berdoa begitu untuk kehancuran mereka itu. Karena memang kesombongannya sungguh sangat angkuh, sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Bahkan pernah satu ketika mereka mengatakan tak ada yang satu pun kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Artinya itu tantangan terhadap Tuhan. Artinya mereka menentang Allah. Bagi kita mereka menentang Allah. Bagi mereka, mereka nggak percaya dengan Tuhan kita. Coba bayangkan. Nah sekarang manusia-manusia sudah tahu keburukan dia seperti itu,
kejahatan yang dia lakukan, lah kok kita kerjasama dengan mereka itu dari mana datang asalnya itu? Nah, ini perlu kita tanda tanyai. Berimankah atau tidak beriman? Maka tak salah ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang keempat, konsekuensinya orang yang sombong itu adalah iblis. Orang yang sombong itu adalah cuma Bapak Ibu kalau nampak orang sombong, ya jangan Bapak Ibu bilang, "Hei iblis sini." Tak boleh. Tak boleh itu Pak, itu tak boleh. Tahu dia sombong dia, kita bilang iblis, itu iblis tuh. Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Bisa jadi Allah turunkan hidayah, pertaubatan dan dia bertaubat. Nah, ini paling penting Pak. Dan itu tidak bisa juga kita mensemenah-menah, tidak boleh juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi, la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak mau melihat mereka, tak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Orang yang tiga tadi, orang yang sombong. Orang yang sombong seperti apa? Salah satunya al-musbil. Orang yang berpakaian, pakaian tersebut sampai ke lantai. Dia berpakaian menjejer lantai. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Salah satunya ulama mengatakan kalau dinilai pada tekstualnya, jadi setiap orang yang memanjangkan celananya ke bawah, dia pakai pakaian sampai celananya ke bawah, kena lantai, itu masuk kategori musbil. Nah, musbil ini, orang-orang musbil ini itu finnar, di dalam neraka tempatnya. Tapi oleh ulama yang lain mengartikan musbil di sini maksudnya adalah orang sombong. Artinya berpakaian tapi tujuannya untuk sombong. Banyak orang begitu. Jangan kau sentuh. Itu harga bajunya 2 juta itu. Sekali digigit koyak deh. Ituin 2 juta tuh. Kan sayang. Ada jam tangan. Ini cerita Pak, baru beberapa hari yang lalu. Ada seorang ibu-ibu punya jam, harga jamnya 3 juta. Harga jamnya 3 juta. Sayang kali dia dengan jamnya. Wuduk deh. Pas wuduk balik lagi. Salat deh. Pas salat ditengok jam di tangan enggak ada jam. Pergi ke tempat wuduk jamnya sudah enggak ada. Coba bayangkan, dengan harga 3 juta hilang begitu saja. Jadi sekarang apa yang kita sombongkan? Enggak ada. Akhirnya apa kata ibu-ibu tersebut? Sedih kalilah hilang jam tersebut. Saya kata, apa sedihnya? Sedihnya apa? Ya hilang tersebut. Berarti tidak yakin bahwa segala sesuatu itu akan datang dari Allah. Lah kalau sudah hilang, ya kita bermunajat kepada Allah. Kalau memang hak kita datang. Kalau tidak hak kita tak akan datang. Apa usaha kita? Tanya. Ada enggak yang lihat? Kalau tidak ada yang lihat, ya selesai. Kembalikan kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemiliknya ada. Jelas. Kalau hak kita balik. Kalau tak hak kita tak balik. Nah, orang yang punya sikap seperti ini adalah itu yang sifatnya, sikapnya orang-orang beriman. Yang pertama tadi musbil. Jadi pakaian yang seperti itu jangan. Tidak usah merasa sombong dengan pakaian. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sekarang ini agak sedikit miris. Ada pula gerakan ibu-ibu sosialita. Nah, ini saya agak-agak sedih sedikit. Pengajian ibu-ibu sosialita. Jadi pengajian ibu-ibu orang kaya aja. Itu kalau duduk Pak, bajunya bukan main. Lantai-lantai itu pun, debu-debu di lantai itu pun minggat sendiri dia. Tidak perlu dibersihkan, itu udah minggat dia. Nah, maksud saya itu tidak perlu ada istilah ibu-ibu sosialita. Ini pengajian ibu-ibu sosialita. Ditengok yang datang pakai mobil semua. Nah, ini parah juga nih. Jadi bincangannya sudah agak tinggi sedikit. Berapa kau beli tas itu? Murahnya cuma 50 juta. Murahnya 50 juta. Itu kan ketinggian itu bahasanya itu. Nah, ini juga menjadi perbincangan, menjadi persoalan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain daripada musbil, manan. Termasuk salah satu kategori orang sombong, angkuh, manan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, jadi orang-orang itu tadi ujub tadi Pak. Misal Bapak Ibu pernah membantu orang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bantu orang, tidak usah ungkit-ungkit kita pernah bantu orang, tidak usah diungkit-ungkit. Jangan seolah-olah jasa Bapak Ibu itu paling penting. Tidak. Qadarullah, Allah pertemukan dengan kita, dan kemudian qadarullah dengan kalimat dan lisan kita
perantara kita, orang tersebut bisa dapat pekerjaan. Jangan pula Bapak Ibu bilang kalau bukan karena aku tidak duduk kau di situ sebagai tenaga honor, cuma tenaga honor pun bangga. Itu pun kita kena suap aja pun. Kalau tak suap tak duduk juga itu. Berapa bayarnya? 15 juta kata. Itu masalahnya. Jadi bangga pula dia tuh. Oh ya, anak si fulan tuh aku yang masukkan kemarin tuh. 15 juta dia bayar tuh. Atau bongkar sendiri kan. Akhirnya nampak kata suap. Bangga pula tuh suap itu. Ya, jadi tak ada gunanya. Tak usah disebut-sebut. Kebaikan tuh usah disebut. Kebaikan tak usah disebut-sebut. Apalagi pemberian yang kita berikan kepada orang, siapapun mereka, tak usah diungkit-ungkit. Jatuhnya manan. Manan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam hadis Nabi sebagai penghuni neraka. Jadi Bapak Ibu yang suka memberikan kebaikan kepada siapapun yang membantu orang, tidak usah diungkit-ungkit. Tidak usah anak tuh sudah dibantu, awak pula yang disakitinya. Ini pula kelakuan manusia sekarang. Tapi itu manusiawi kadang-kadang. Sakit hati tak terbendung. Yang ketiga al-munfik. Al-munfik sil'atuhu bil halafil kadhib. Salah satu bentuk daripada kesombongan adalah orang-orang yang cinta terhadap dunia, yang mengambil isi dunia dengan sumpah dusta. Mereka bersumpah atas nama Allah, tapi dusta. Al-halaful kadhib. Kalau bahasa lainnya adalah al-yamin al-ghamus. Artinya sumpah yang tidak benar-benar sumpah, hanya palsu belaka. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 4 karakter tadi itu bisa kita temukan dalam lingkungan bermasyarakat. Maka setidaknya Bapak Ibu, melalui nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada kita dari buku tersebut, setidaknya bisa menjadi rambu-rambu bagi kita dalam bersikap dan berbuat. Satu, kita tidak menjadi manusia yang sombong, karena tidak ada sama sekali gunanya sombong. Yang kedua, kalau berpakaian ala kadarnya cukup. Yang penting bisa menutup aurat. Tidak usah membanggakan pakaian, karena tak ada gunanya. Pakaian pun tak bisa berbicara. Kelak yang kita pakai pun lapuk. Ma'al basta afnaita. Yang kau pakai lapuk semua. Tak ada tidak. Kemudian yang ketiga, jangan selalu merasa diri ini lebih baik daripada yang lain. Tak ada guna merasa diri lebih baik daripada yang tak ada. Saling menerima. Tidak usah berkecil hati ketika ada orang lebih hebat daripada kita. Tak usah berkecil hati. Karena sesungguhnya penilaian itu berbeda setiap kepala. Pahamilah, yakinilah, setiap orang punya jalan masing-masing. Kalau kita paham, setiap orang punya jalan masing-masing, kita tak akan pernah punya sifat iri. Kalau kita paham rezeki itu jelas, rezeki itu adalah berbeda-beda setiap kepala, tidak perlu kita aku tidak kaya seperti dia. Tidak perlu. Kalau Allah berkehendak mengkayakan seseorang kaya, kalau tidak, tidak. Artinya kita tidak perlu iri. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian berbahagia, khuyala, al-fakhr. Dan khuyala ini agak-agak tipis bedanya. Kesombongan melalui kemegahan yang kita miliki. Lebih tepatnya sifatnya harta. Apapun harta yang kita miliki bukan untuk dipamerkan. Apapun harta yang kita miliki bukan untuk disombongkan. Mudah bagi Allah mencabut keberkahan, mudah bagi Allah untuk mengambil sesuatu dari rumah kita. Selesai. 1 detik, 2 detik, 1 menit selesai. Bahkan yang paling mudah bagi Allah untuk menghilangkan dunia dari kita dengan cara mematikan kita. Tidak butuh waktu panjang. 1 detik, 2 detik, cabut, selesai. Apa yang terjadi? Kita tak bisa menikmati apa yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.